Oke, pembahasan yang kedua ini Satrio Piningit. Ya, Satrio Piningit itu kan sering kemana-mana, itu banyak orang yang membahas itu Satrio Piningit di mana-mana itu kan jadi bahan pembicaraan semua orang, itu dicari-cari itu Satrio Piningit. Nah sekarang ini saya bedah sedikit ya, meskipun tidak banyak, saya bedah sedikit tentang Satrio Piningit. Satrio Piningit adalah manusia yang tercerahkan atau anak muda yang bisa mencerahkan. Kalau di dunia barat Satrio Piningit itu light worker, namanya itu light worker. Itu bukan orang Jawa saja, bukan orang Nusantara saja yang mengetahui Satrio Piningit, orang Eropa saja juga mengerti. Satrio Piningit itu sebenarnya itu loh, light worker. Itu sebenarnya gelar Satrio itu kan pemuda, Piningit itu pilihan, artinya pemuda pilihan. Nah, nanti banyak sekali anak muda yang bisa memahami ilmu kasepuan tempo dulu di tahun ini dan seterusnya. Nah, ini awalnya di tahun 2020 kemarin, itu berarti awal kebangkitan spiritual itu di tahun 2020 kemarin itu. Ini tapi munculnya lagi guming-gumingnya ini, nanti banyak anak muda yang itu bisa mengetahui ilmu kasepuan, terus bisa memberi pencerahan, bisa memberi petunjuk. Karena apa? Memang sudah saatnya Satrio Piningit itu sebenarnya anak muda, itu memang pemuda pilihan, artinya itu. Nah, di tahun ini memang banyak sekali anak muda yang seperti itu. Karena apa? Untuk persiapan di tahun 2025, generasi kaum milenial tahun ini, generasi ini disebut juga generasi alpha. Ya, maksudnya yang tahun di tahun ini memang disebut juga kan generasi alpha. Memang untuk mempersiapkan untuk di tahun 2025. Memang untuk itu kan kita flashback dari sumpahnya Pak Soekarno. Indonesia atau Nusantara itu akan menjadi mercusuar dunia. Nah, sekarang ini banyak sekali kan kaum milenial itu, Satrio Piningit, anak-anak muda itu kecerdasannya itu di luar nalar dan logika itu. Memang kaum milenial sekarang ini memang dipersiapkan untuk di tahun itu, di tahun 2025, karena untuk menuju Indonesia emas. Tuh ya, mungkin itu cuma yang bisa saya ketahui ya. Terus gini, masalah Satrio Piningit, pemimpin Nusantara itu, ini ada sedikit pengetahuan saya untuk berbagi ya. Satrio Piningit Pandito Ratu Adil. Kalau Satrio Piningit itu kaum milenial, itu untuk apa ya, maksudnya gelar untuk kaum milenial. Kalau Satrio Piningit itu untuk gelar kaum milenial ya. Nanti kalau pemimpinnya bangsa Indonesia ini Satrio Piningit, berarti kaum milenial. Ini kalau nanti pemimpinnya itu orangnya tua, berarti ya Satrio Pandito, hitungannya itu Satrio Pandito. Kalau pemimpinnya nanti wanita, yaitu Ratu Adil. Tuh,
Nah, kalau ada orang yang ngaku-ngaku Satrio Piningit, tapi orang itu umurnya sudah tua, itu bohong, itu bukan Satrio Piningit. Satrio Piningit itu kan untuk gelar kaum milenial. Memimpin kalau posisinya kaum milenial masih muda, itu gelarnya Satrio Piningit. Bocorannya pokoknya ada 3. Satrio Piningit, atau Pandito Ratu, atau Ratu Adil. Jikalau nanti pemimpinnya itu Ratu Adil, yang setelah Ratu Adil pasti muncul Satrio Piningit. Nah, kalau nanti presiden ini nanti Satrio Pandito, kemungkinan Ratu Adil, setelah Ratu Adil Satrio Piningit. Cluenya cuma itu. Itu pandangan spiritual, dari pandangan spiritual saya itu. Ya saya juga nggak merasa benar sih. Cuma ini bisa menjadi referensi, bahan untuk perbandingan untuk teman-teman. Nah, saya juga nggak merasa benar. Pengetahuan saya itu juga terbatas. Manusia itu nggak ada yang sempurna. Ya mungkin kalau ada salah-salah kata, ya saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri saja. Rahayu, semoga semua hidup berbahagia.